Nah, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengolah angka di Microsoft Excel dengan menggunakan atau mengaplikasikan beberapa fungsi-fungsi dasar perhitungan angka di Microsoft Excel. Ya, jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan angka di sebuah mata pelajaran, ya. Ada 3 mata pelajaran sebagai studi kasusnya. Kemudian selain menjumlahkan angka, kemudian kita nanti akan belajar bagaimana mencari nilai rata-rata, ya, dan kemudian bagaimana cara mendapatkan nilai maksimum setiap mata pelajaran, ya. Kemudian juga mendapatkan nilai minimum dan juga mendapatkan nilai rata-rata, ya. Nah, selain itu kita nanti akan belajar juga bagaimana membuat tabel seperti ini, ya. Jadi tabelnya misalnya ada yang bergaris tipis, kemudian bergaris tebal, ya, dan kemudian membuat bulan, ya. Misalnya pembuatan bulan atau penurunan secara otomatis dan menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom, ya. Nah, dan juga nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan perhitungan omset, ya, kemudian melakukan pembagian profit dan nanti penggunaan atau penjumlahan dari profit-profit yang ada, ya. Nah, ini merupakan materi yang sangat dasar atau keterampilan yang sangat fundamental yang harus teman-teman miliki sebagai seorang admin nanti atau seorang pengusaha di bisnis maupun di bidang pendidikan, ya. Jadi apapun bisnisnya ataupun kegiatannya, aplikasi Microsoft Excel ini adalah aplikasi yang sangat penting untuk nanti bisa dijadikan sebagai keterampilan dasar atau keterampilan yang wajib dimiliki oleh teman-teman semua, ya. Nah, yang pertama kita akan belajar dulu bagaimana cara, ya, bagaimana cara untuk menjumlahkan mata pelajaran, ya. Jadi di sini coba kita lihat ada angka 85, kemudian 87, kemudian ada 87 di sini, ya. Nah, caranya adalah dengan kita klik di sini, oke, kita klik di sini, kemudian kita ketik sama dengan, ya. Nah, kemudian bisa kita ketik sum, ya, sum, ya, summarize, bisa seperti itu, atau bisa juga kita menggunakan formula, ya. Jadi kita menggunakan formula. Jadi bisa menggunakan atau mengetikkan rumusnya atau menggunakan formula, ya. Ini misalnya SUM, ya, sum, average, max, min, dan seterusnya, ya. Nah, untuk tahap awal kita mengetikkan dulu, ya, supaya teman-teman ingat. Misalnya di sini SUM, ya, sum, kemudian dalam kurung, oke, dalam kurung. Jadi wajib menggunakan dalam kurung, ya. Kemudian kita klik angka, ya, angka tersebut atau kolomnya, dan kita geser sampai ke 3, ya. Jadi tergantung nanti berapa banyak atau berapa banyak kolom yang nantinya teman-teman akan gabungkan, ya. Nah, kemudian di enter. Jadi setelah melakukan blocking, nanti kita enter dan nanti akan keluar hasilnya. Nah, seperti ini, ya. Nah, di sana masih ada desimal, 2 angka di belakang koma. Ini bisa kita hilangkan, ya, bisa kita hilangkan dengan mengklik ini, ya. Jadi tombol desimal ini number, ya, kita menghilangkan. Nah, seperti itu, ya. Jadi biasanya tombol ini digunakan untuk menghilangkan angka di belakang koma, entah itu 1, 2, atau 3 angka di belakang koma, nanti tergantung kebutuhan, ya. Karena biasanya kalau misalnya secara spesifik kita ingin membedakan nilai rata-rata secara keseluruhan dari setiap siswa, mana setiap siswa mempunyai angka yang sama, mungkin komanya, ya, angka di belakang komanya yang berbeda. Nah, itulah nanti yang akan mempengaruhi peringkat dari siswa tersebut, ya. Nah, tapi kalau misalkan tidak terlalu berpengaruh, maka kita menggunakan saja angka tanpa koma di belakangnya, ya. Oke, di sini 259. Nah, kemudian kita buat lagi, ya. Contoh sama dengan, oke,
SUM dalam kurung ya. Nah, kemudian klik, kemudian kita paste di sini, kita klik, tahan ya, sampai kemudian kita enter ya. Nah, ini berulang lagi 250,00. Nah, bagaimana cara membuat supaya formatnya sama ya? Jadi kita blok aja semuanya ya, kita klik di sini, kita blok, oke. Nah, kita blok sampai ke baris ke-24. Nah, baru kemudian kita klik di sini decrease desimal ya. Jadi nanti harapannya nanti pada saat sudah muncul semuanya, kita klik desimalnya ya, seperti ini ya. Nah, jadi meskipun nanti kita masukkan di ketiga dan 4 dan seterusnya, maka formatnya nanti tidak ada angka di belakang koma. Oke. Nah, coba lagi ya, sama dengan, kemudian sum, kemudian dalam kurung ya, baru kemudian kita blok lagi barisnya sampai 3 kolom ya, kemudian kita enter. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian cara ini kan sangat lama ya. Misalnya kita masuk lagi, itu setiap baris kita memasukkan atau melakukan penjumlahan secara manual. Ini sangat lama ya, dan sangat membutuhkan waktu yang panjang ya. Nah, caranya teman-teman adalah dengan mengcopy formulanya. Jadi di sini kita klik dulu salah satunya, misalnya yang ini ya, G4, mana nih? G6. Oke, saya copy, klik, kemudian Ctrl C ya. Atau bisa juga teman-teman klik kemudian copy, klik kanan, copy. Nah, kemudian di sini kita klik yang kosong ya, kemudian paste baris yang kosong itu sampai terakhir, baris terakhir. Kemudian kita klik kanan, kita paste di sini ya. Nah, ini ada beberapa pilihan. Ya. Nah, kalau nggak mau ribet, langsung aja kita copy, kemudian klik, tahan, geser sampai ke bawah, baru kemudian paste, Ctrl V. Nah ya, jadi secara otomatis nanti akan muncul jumlah ya, penjumlahannya. Coba kita klik, ini ada ya, kemudian ini juga sama penjumlahannya ya. Jadi setiap baris itu misalnya D11, oke, ini D12 ya, kita cek, dia secara otomatis menjumlahkan 3 kolom mata pelajaran tadi ya. Nah, kalau teman-teman ingin memastikan, nah dicek aja satu persatu ya. Jadi daripada mengetik rumus, mending kita langsung mengcopy formulanya ya, atau rumusnya. Oke, sudah ya. Nah, itu untuk melihat total nilai dari setiap siswa. Nah, kemudian kita sekarang ingin melihat rata-rata ya. Jadi rata-rata itu adalah nilai keseluruhan dibagi pembaginya. Nah, karena di sini pembaginya atau mata pelajarannya ada 3, maka kita nanti membagi 3, nilai total 259 ini kita bagi 3 ya. Contoh, kita ketik sama dengan ya. Jadi tempatkan dulu kursornya di sini. Oke, kemudian sama dengan, ketik sama dengan, kemudian average ya. Jadi kalau di Excel itu, kalau rata-rata itu disebut dengan average. Ini bahasa Inggrisnya ya, average. Nah, kemudian dalam kurung, oke, kemudian kita blok, kita blok nilai totalnya ya. Kita blok di sini bisa juga. Nah, bisa seperti itu ya. Jadi ada 2 cara sebenarnya. Yang pertama teman-teman mengambil langsung seperti ini. Atau nilai totalnya dibagi 3 ya. Saya berikan lagi contoh yang kedua ya. Sama dengan ini ya, nilai total, kemudian slash bagi 3. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat kenapa nilainya berbeda ya, karena memang di sini 250 bagi 3 dengan 29 juga berbeda ya. Jadi
caranya sama ya, hasilnya sama. Misalnya ya, kalau teman-teman ingin membuktikan tadi 83,33 ya. Nah, di sini ini kan rumus yang kedua ya. Nah, coba kita menggunakan rumus average, kemudian dalam kurung, kemudian kita tahan, baru kemudian enter. Nah, hasilnya sama teman-teman ya. Jadi untuk mendapatkan nilai rata-rata, teman-teman bisa menggunakan rumus average ya. Kemudian nanti menggeser atau memblok angka-angka yang akan di rata-ratakan dan kemudian enter ya. Atau bisa juga nilai totalnya ya. Seperti rumus kedua tadi ya. Kita ulangi lagi, sama dengan kemudian nilai totalnya slash ya, slash atau garis miring 3. Nah, jadi di dalam Microsoft Excel itu slash ini atau garis miring ini berfungsi sebagai pembagi ya, bagi 3. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau teman-teman tidak ingin repot untuk melihat atau membandingkan nilai rata-ratanya, maka kita langsung mengcopy aja ya. Kita copy misalnya ini ya. Kita copy rumusnya, Ctrl C, kemudian kita klik, blok, tahan sampai ke bawah. Kemudian enter V. Nah ya, Ctrl V. Jadi secara otomatis nanti kita sudah melihat nilai rata-rata dari setiap siswa ya. Oke. Nah, dari sini nanti kita bisa melihat angka tertingginya ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita sudah mempelajari dua angka. Yang pertama penjumlahan, oke. Yang kedua adalah rata-rata ya, untuk melihat nilai rata-rata. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum ya. Nah, di sini kita sudah lihat ada nilai maksimum dan nilai minimum. Saya hapus dulu ya agar teman-teman bisa melihat dari awal. Nah, jadi misalnya untuk mata pelajaran website, saya ingin melihat nilai maksimum. Misalnya ini sama dengan, oke. Nah, kemudian di sini kita ketik max dalam kurung, oke. Kemudian klik, tahan sampai ke atas, baru kemudian enter. Nah ya, jadi kita sudah bisa melihat nilai tertinggi itu adalah nilai 92 di Sinta di sini ya. Oke. Nah, kemudian nilai minimum bagaimana? Kita sama dengan kemudian min dalam kurung. Ya. Jadi kalau nilai tertinggi itu adalah max, kemudian nilai minimum kita menggunakan min ya. Nah, seperti ini, tinggal geser aja. Kemudian nilai rata-rata sama tadi ya, kita sama dengan kemudian average dalam kurung. Nah, kemudian kita klik, geser. Nah, nanti kita akan melihat nilai rata-ratanya ya. Nilai rata-rata dari mata pelajaran ini, mata pelajaran website itu 83,83. Nah, kemudian untuk mendapatkan nilai maksimum dan minimum rata-rata untuk setiap mata pelajaran, kita tidak perlu lagi untuk mengetik satu persatu seperti tadi ya, tapi kita langsung copy aja. Kita blok dulu ya semua ini, nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai rata-rata. Kemudian kita copy formulanya, atau kita copy ya, nanti akan secara otomatis kita paste, secara otomatis nanti akan muncul. Nah, kita lihat nih ya, E3, lihat di sini E, kolom E, kemudian baris ke-26. Jadi dari E3, dari baris kolom E baris ketiga sampai kolom E baris ke-26 itu langsung otomatis ya. Untuk memastikan ini juga sama, kolom E kemudian baris ke-3 sampai 26. Kemudian ini average kolom E PE 26. Nah ya. Kemudian untuk mata pelajaran selanjutnya yaitu Facebook atau Instagram, kita copy dulu, kemudian kita paste di sini. Nah, oke, begitu teman-teman ya. Nah, ini adalah strategi atau cara untuk mengolah nilai total, kemudian nilai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum dari sebuah studi kasus
nilai siswa di sebuah lembaga kursus ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar nih bagaimana cara melakukan penjumlahan atau pengurangan, boleh juga, dan pembagian dan perkalian ya. Nah, di sini kita lihat, coba kita lihat di sini ya, ada studi kasus ya. Oke, studi kasus misalkan di sini saya ingin melihat atau memasukkan data gula, garam, telur, dan seterusnya ya. Nah, ini ada 5 produk, kemudian harga barangnya contohnya seperti ini, kemudian jumlah terjual contohnya seperti ini ya. Nah, untuk mendapatkan omset berarti misalnya berapa sih 10.000 kali 5 itu ya. Nah, kita menggunakan rumus, bisa aja sih langsung saya buat di sini ya, 50.000. Oke, seperti itu. Tapi ingat teman-teman, kalau misalnya kita manual seperti ini, ketika misalnya saya tambahkan di jumlah terjual 6, jumlahnya tidak akan berkurang di sini. Ya, maka itulah gunanya kita menggunakan rumus. Supaya apa? Dengan menggunakan rumus, maka nanti ketika ada salah satu unsur faktor pengalinya, entah itu harga barangnya yang naik ya kan, atau misalkan jumlah terjualnya diubah naik atau turun ya, maka di sini nanti omsetnya akan otomatis berubah. Oke, nah contoh itu tadi menggunakan cara manual ya. Tapi kalau misalnya otomatis, kita klik sama dengan nah kemudian klik fieldnya, kemudian klik kita kali. Nah, jadi bukan X ya, tapi kali-kali itu bagaimana ya, shift kemudian angka 8. Kalau di keyboard angka 8 itu ada tanda bintang, kemudian kita klik jumlah terjualnya berapa. Nah, kita enter ya. Nah, sehingga kalau misalkan nanti saya tambah di sini angka penjualannya 7, kita enter, nah akan berkurang, akan bertambah. Kemudian misalnya di sini harganya 12.000, akan bertambah juga. Nah ya, jadi itulah gunanya kenapa kita sebaiknya menggunakan rumus ya untuk setiap omset yang ada di sini ya. Nah, coba kita masukkan lagi, kita copy rumusnya ya, kita copy rumusnya. Jadi kita copy, caranya gimana? Ctrl C, kemudian kita Ctrl V ya untuk memastikan. Nah ya, sama dengan yang lain. Kita Ctrl C dulu, kemudian kita Ctrl V ya, kita blok dulu semuanya ya, 3, 4, dan 5, kemudian kita Ctrl V. Jadi secara otomatis ya, ketika ada penambahan atau pengurangan baik di jumlah terjual ya, misalnya gini 11, nah ini otomatis nanti akan berkurang atau bertambah. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menambahkan RP ini ya. Jadi begini, secara default sebenarnya di Microsoft Excel itu dia menggunakan general ya, begini, general ya. Kita lihat di situ. Jadi misalnya kita ketikkan, teman-teman tidak perlu mengetikkan titik ya, misalnya 12.000. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti biarkan Microsoft Excel yang akan memberikan titiknya atau memberikan RP di sana ya. Nah, caranya setelah kita mengetikkan seperti ini ya. Nah, kemudian kita blok. Oke, kemudian klik di sini yang general, kita pilih yang accounting. Accounting ya. Nah, itu ada RP sendiri. Jadi meskipun kita tidak mengetik RP, tapi karena sudah ada accounting, maka otomatis terhitung atau terlihat sebagai angka penjualan ya, atau pembelian, accounting. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak semua kita gunakan accounting ya, kalau jumlah terjual tidak perlu ya. Nah, kemudian profitnya berapa, misalnya 50%. Nah, 50 itu kan adalah 0,5, berarti jadi dari omset ini kita akan mengalihkan menjadi 0,5 ya. Caranya dengan mengetikkan sama dengan, kemudian kita klik di sini ya, klik omsetnya, kemudian kita kali 0,5, kemudian enter. Nah, seperti itu ya. Oke, sama seperti tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman menuliskan 17.500 ya di sini secara manual, ini akan sangat fatal akibatnya ketika terjadi penambahan ya, penambahan atau perubahan dari jumlah yang terjual
Nah, ketika jumlah terjual berubah, maka omset berubah. Kalau omset berubah, berarti profitnya juga akan berubah, ya. Nah, daripada manual, kita menggunakan sistem otomatis, di mana kita klik sama dengan, ya. Kemudian kita klik omsetnya berapa, kemudian kita kali. Ya, ingat shift plus shift, kemudian tekan angka 8 yang ada bintangnya. Nah, kemudian kita kali 0,5, ya, kita enter. Nah, seperti itu ya. Jadi otomatis juga berubah. Nah, caranya kita copy ya. Untuk selanjutnya kita copy aja. Untuk meringankan pekerjaan, kita copy paste. Nah, secara otomatis nanti akan menyesuaikan dengan baris setelahnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi. Misalnya ada profit 50% ya, kemudian komisi 10%. Oke, komisi penjualan 10%. Nah, oke, misalnya ini komisi penjualan 10%, oke lah, ya. Nah, berarti kita apa? Dari omset ini, ya, dari omset, komisi ini didapatkan dari omset, misalnya begitu ya. Jadi misalnya sama dengan, kemudian omset lagi dikali 0,1, karena 10% itu adalah 0,1. Oke, kita copy lagi, kita paste di sini. Nah, ya, akan terlihat. Nah, misalnya, misalkan ada 2 orang yang bekerja sama untuk mendapatkan komisi, ya, misalnya komisi ini ya, komisi Dian, ya, kemudian komisi Ali, ya. Jadi mereka Dian ini misalnya dia sebagai apa? Dia sebagai desainer lah ya. Jadi mereka berjanji, berkomitmen. Komisi Dian ini sebagai desainer. Nah, kemudian si Ali ini sebagai marketer misalnya. Marketer. Ya. Nah, berapa? Misalnya masing-masing 5%. Nah, ya, 5%. Nah, kemudian Ali juga misalnya 5%. Oke. Nah, berarti nanti komisi ini kita bagi lagi. Ya, caranya bagaimana? Nah, 5% itu kan 1/2 dari 10%. Ya, berarti nanti kita bagi 2 aja. Caranya sama dengan, kemudian di sini ya, komisi 10% tadi kita bagi 2, slash bagi 2. Nah, ya. Kemudian kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V begini. Nah, ya, jadi otomatis juga. Sama. Jadi misalnya di sini kita buat komisinya Ali 5%, ya. Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, hati-hati teman-teman dalam melakukan copy paste ya. Coba ya, sini. Saya copy di sini, kemudian saya paste. Ini angkanya 2100 ya. Kenapa tidak sama ya? Coba, makanya perhatikan. Teman harus memperhatikan dia dibandingkan atau dirumuskan dengan apa? Nah, ternyata ini bukan dengan 8.400 tapi dengan 4.200 ya. Nah, oleh karena itu coba diganti. Oke, kita sama dengan dulu, kemudian sini 8.400. Bang ya. Kita sama dengan, kemudian klik 8.400 ya, karena 5% dari 10% ya, dari 8.400 dibagi 2. Enter. Ya, sehingga nanti dia akan sama ya nilainya dengan komisi dari Dian yang menjadi desainer 5% ya. Nah, seperti itu teman-teman bagaimana cara melakukan perkalian, kemudian penjumlahan, kemudian pembagian. Nah, kemudian nanti kita lakukan pengurangan ya. Nah, kita belajar bagaimana melakukan pengurangan ya. Misalkan dari sini, dari omset ini kita melakukan pengurangan ya, misalnya pengurangan. Oke, jadi misalkan kita bikin kasusnya dulu ya. Nah, kita lihat dulu total omset ya, total omset. Misalnya total omset
Nah, bagaimana cara menjumlahkan? Sama dengan, kemudian kita sum seperti itu dalam kurung, kemudian kita blok ya seperti ini, kemudian enter. Nah, oke. Kemudian total omset kita kurangi dengan misalnya misalnya zakat ya, misalnya zakat 2,5%. Nah, seperti itu ya. Zakat 2,5%. Ya. Nah, berarti bagaimana 2,5% itu? Berarti kita sama dengan, oke, kita klik di sini. Nah, dikali 2,5% itu kan berarti apa? 0,025 ya. 0,025. 0,25 berarti 25%. Nah, berarti kalau 2,5% adalah 0,025. Enter ya. Nah, jadi zakatnya 2,5% itu 11.000. Nah, kita lihat berarti omset setelah zakat sama dengan berapa? Nah, kita kurangkan ya. Jadi kita klik di sini sama dengan, kemudian total omset ini ya. Nah, dikurangi 11.000 sama dengan, nah seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini kita lihat omset setelah zakat itu ternyata 459.000 ya. Nah, jadi ini adalah cara untuk melakukan pengurangan ya. Jadi kalau tadi kita melakukan perkalian ya, omset ini adalah perkalian, kemudian ini adalah perkalian desimal ya, 0,5, kemudian 0,1, 0,05, di sini 0,025 ya. Nah, jadi ini adalah cara untuk melakukan pengolahan angka untuk mencari ya nilai dari maksimum, kemudian nilai minimum, nilai rata-rata, nilai total, dan juga penjumlahan pengurangan ya. Nah, kemudian terakhir kita lihat dulu ya, bagaimana cara melakukan penomoran otomatis. Ya, ini terkadang yang mengambil waktu juga ya. Kita melakukan penomoran otomatis ini ya. Misal saya ini dulu, saya ganti dulu semuanya. Kita bikin yang baru aja deh ya. Nah, seperti ini. Jadi pertama kita melakukan penomoran ini, nomor kan 1, 2. Nah, cukup 2 aja ya. Kemudian kita klik dua-duanya, kemudian kita tahan geser sampai ke nomor 10 misalnya seperti itu ya. Jadi daripada mengetik angka 11, 13 ya, 14, 16 itu sangat lama sekali. Jadi teman-teman cukup klik tahan 2 ya. Jadi kalau satu nggak bisa, harus 2, minimal 2, kemudian kita geser sampai ke bawah 20 ya. Nah, begitu cara melakukan penomoran otomatis di Microsoft Excel. Nah, dan di sini kita ada nama. Kemudian bagaimana cara melakukan bulan otomatis ya? Misalnya di sini Januari. Oke, Februari dan seterusnya. Nah, caranya dengan sama tadi ya, kita blok dulu. Kita blok dulu dua bulan ini, kemudian kita klik geser sampai bulan Desember ya, tergantung apakah 6 bulan atau misalnya 12 bulan, tergantung teman-teman ya. Oke, nah seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara memformatnya? Ya, kalau kita lihat di sini belum ada ini Januari apa sih? Ya, berarti di sini misalnya pembayaran. Misalnya pembayaran ya. Pembayaran. Nah, ini hanya satu, nggak sampai di sana ya. Jadi kita klik, tahan geser sampai Desember ya. Kemudian kita merge and center seperti ini. Nah, kemudian yang nama ini ya mestinya juga satu ya. Jadi kita klik blok, kemudian merge and center, kemudian nomornya juga merge and center blok. Nah, baru kemudian kita melakukan border ya. Kita border mereka di blok dulu ya semua ya. Kita border blok. Nah, kemudian kita klik di sini, kita cari all borders. Nah, ya. Nah, kenapa harus di border? Kalau teman-teman tidak melakukan border, ya, nah, maka nanti kalau kita lihat
tampilannya. Coba kita lihat. Nah, ini belum ada bordernya nih ya. Belum ada bordernya. Maka kita harus memborder seperti ini. Kemudian klik di sini all borders. Nah, kemudian untuk bagian luarnya kita tick outside borders. Nah, coba kita lihat tampilannya di print preview. Nah, seperti ini ya. Tapi ternyata hanya bulan Juni yang kelihatan ya. Nah, berarti kita harus mengatur ini bulan Juni, ini ya garis-garis putus-putus, kita harus mengatur menjadi layoutnya menjadi landscape. Nah, ya kita atur di sini di page layout, kemudian orientation, kita pilih landscape ya. Karena kalau misalnya kita pilih portrait, dia hanya sampai bulan Juni saja. Tapi kalau kita pilih landscape, maka dia sampai bulan Oktober. Nah, ini kita harus geser sampai Desember. Caranya gimana? Ya, kita geser ini. Oke, nah kemudian mana lagi yang harus kita geser? Misalnya ini ya, namanya diperpanjang. Kemudian apalagi yang digeser? Misalkan besar hurufnya ya, misalnya saya pakai 10 aja. Nah, ini udah mulai kecil ya. Kemudian apalagi? Misalkan Januari atau Mei-nya ini saya kecilkan ya. September di mana lagi, November geser sampai Desembernya tercakup dengan garis putus-putus ya. Nah, oke ya, sudah tercakup. Coba kita lihat dulu hasil print previewnya. Nah, ini sudah sampai Desember ya. Nah, seperti itu teman-teman cara untuk melakukan pengolahan angka data di Microsoft Excel. Terima kasih. Itu dulu dari saya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil. Sukses bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses.